Selamat datang di video materi untuk mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang pertama, yaitu pengenalan manajemen proyek. Selamat menyimak. Ada 4 hal yang menjadi topik pembahasan kita kali ini. Pertama, kita awali dengan pembahasan tentang apa itu proyek dan apa itu manajemen proyek. Lalu pembahasan yang kedua adalah tentang portfolio, program, dan juga proyek. Topik pembahasan yang ketiga adalah tentang peran dan tugas dari seorang project manager. Dan pembahasan yang terakhir, kita akan bahas secara singkat tentang karir di bidang project management. Mari kita bahas satu persatu. Selama mengikuti mata kuliah ini, satu kata yang paling sering kita temukan tentu saja adalah kata proyek. Namun apa itu sebuah proyek? Sebuah proyek dapat diartikan sebagai kegiatan sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, layanan, atau luaran lainnya yang unik. Kebalikan dari proyek adalah operasi atau operation. Operasi di sini merupakan kegiatan yang harus terus dilakukan agar bisnis bisa tetap bertahan. Karena itulah kita sering mendengar istilah bisnis harus terus beroperasi supaya tidak gulung tikar atau bangkrut. Karena sifatnya yang sementara, maka semua proyek pasti ada akhirnya. Sebuah proyek berakhir ketika semua tujuannya sudah tercapai, atau selain itu bisa juga karena proyek tersebut dihentikan. Itulah yang membedakannya dengan operasi. Proyek juga sangat beragam jika dilihat dari ukuran dan juga waktunya. Proyek bisa berukuran besar ataupun kecil. Ukuran besarnya pun juga beragam. Namun yang paling umum adalah dilihat dari biaya yang diperlukan oleh proyek tersebut. Selain itu, proyek juga ada yang membutuhkan waktu lama untuk bisa selesai, dan ada juga proyek yang waktunya singkat. Konteks proyek yang dimaksud dalam video materi ini adalah proyek secara umum. Kita sudah paham definisi proyek. Lalu apa saja contoh dari proyek tersebut? Dalam bidang teknologi informasi, contoh proyek jumlahnya sangat banyak dan juga lintas bidang. Sekelompok mahasiswa yang mengembangkan aplikasi berbasis Android lalu menjualnya di Google Play Store, itu juga merupakan contoh proyek yang sederhana. Contoh lainnya adalah perguruan tinggi mengembangkan MOOC platform untuk mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar. Atau bisa juga rumah sakit yang membangun jaringan telekomunikasi agar bisa terhubung dengan rumah sakit cabangnya. Contoh proyek TI lainnya, misalnya pemerintah pusat mengembangkan aplikasi komputer untuk memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dan tentu masih banyak contoh-contoh proyek TI lainnya. Satu proyek bisa dalam berbagai bentuk dan ukuran, namun umumnya memiliki atribut-atribut yang cenderung seragam. Pertama, sebuah proyek haruslah memiliki tujuan yang unik. Dan jika dilihat dari waktunya, maka proyek bersifat sementara. Dalam artian ada rencana kapan proyek tersebut akan berakhir. Kita sudah membahasnya tadi. Inilah yang membedakan antara proyek dengan operasi. Proyek yang dilakukan biasanya mendorong adanya perubahan, apapun itu bentuknya, dan tentu saja harus menciptakan value atau nilai. Jika sejak awal kita sudah tahu bahwa tidak ada nilai yang bisa didapatkan dari suatu proyek, maka dapat kita katakan proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Proyek dilakukan dengan elaborasi yang progresif. Di awal siklus proyek, biasanya yang terdefinisikan adalah hal-hal atau pekerjaan umum saja. Seiring berjalannya waktu, muncul tugas-tugas baru yang perlu dilakukan agar proyek tersebut dapat berhasil. Tugas baru tersebut bisa saja muncul setelah mendetailkan pekerjaan yang lebih besar. Setiap tugas tersebut tentu menunjukkan kemajuan proyek, artinya tidak jalan di tempat. Suatu proyek juga memungkinkan adanya iterasi proses. Setiap iterasi tentu saja menghasilkan luaran yang berbeda. Sebuah proyek sudah tentu juga membutuhkan sumber daya. Ada beragam bentuk sumber daya yang dibutuhkan proyek, mulai dari waktu, biaya, pengetahuan, alat, bahan, dan juga tenaga kerja. Atribut selanjutnya adalah adanya pelanggan utama atau sponsor utama dari proyek yang dijalankan. Ada kelompok yang harus dibuat puas dengan pelaksanaan sebuah proyek. Mereka bisa saja pelanggan atau klien, atau bisa juga sponsor. Dan terakhir, setiap proyek pasti melibatkan ketidakpastian.
Perubahan adalah hal lazim yang terjadi saat pengerjaan proyek. Kondisi ini sebetulnya justru menunjukkan pentingnya pengetahuan atau ilmu di bidang manajemen proyek. Itulah 7 atribut dari sebuah proyek, apapun bentuk dan juga ukurannya. Di dalam sebuah proyek selalu ada 3 constraint yang membatasinya. Ketiga hal tersebut adalah scope, time, dan juga cost. Dalam manajemen proyek, 3 hal tersebut dikenal dengan istilah triple constraint of project management. Scope merujuk pada lingkup pekerjaan proyek, termasuk juga tugas-tugas yang perlu diselesaikan dalam sebuah proyek. Sementara itu, time merupakan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan cost tentu saja merupakan biaya yang diperlukan. Target dari suatu proyek adalah memenuhi ketiganya. Proyek harus menyelesaikan semua tugas yang termasuk dalam lingkupnya dengan tepat waktu dan sesuai anggaran. Selain 3 constraint tadi, sebagian pakar juga ada yang menambahkan quality atau kualitas sebagai constraint keempat. Mereka berpendapat akan percuma proyek yang sudah selesai tepat waktu dan sesuai anggaran apabila tidak memenuhi standar kualitas tertentu. Definisi proyek sudah kita bahas, selanjutnya apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah bentuk penerapan pengetahuan, keahlian, alat, dan teknik pada setiap aktivitas proyek. Tujuannya adalah untuk memenuhi semua kebutuhan atau requirements dari proyek tersebut. Untuk memudahkan kita dalam memahami lingkup dari manajemen proyek, perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan Project Management Framework. Aktivitas awal dalam manajemen proyek adalah mengumpulkan kebutuhan dan juga mengetahui ekspektasi dari para stakeholders. Jika sudah terkumpul, maka dilakukan aktivitas utama dalam manajemen proyek yang mencakup 10 area atau knowledge area. Mulai dari scope management, schedule management, hingga project integration management. Dalam menjalankan setiap aktivitas manajemen proyek, kita dapat menggunakan tools dan beragam teknik. Tujuannya adalah memudahkan kita untuk mencapai keberhasilan dalam proyek tersebut. Proyek yang berhasil ini pada dasarnya merupakan bagian dari proyek portfolio yang dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Mari kita urai komponen dari framework ini satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu project stakeholders. Stakeholders atau pemangku kepentingan adalah orang-orang yang terlibat dalam aktivitas proyek atau bisa juga yang terkena dampaknya. Dalam sebuah proyek bisa ada beragam stakeholders. Beberapa yang termasuk di dalamnya biasanya adalah sponsor proyek, manajer proyek, anggota tim proyek, staf pendukung, pelanggan atau pengguna, pemasok atau supplier, dan bahkan kelompok yang menentang proyek tersebut. Dalam sebuah proyek seringkali ditemukan kelompok yang tidak setuju dengan proyek tersebut. Dalam proyek pengembangan rumah misalnya, bisa jadi ada orang sekitar yang merasa terganggu dengan suara-suara pekerja yang membangun rumah tersebut. Itulah contoh sederhana dari kelompok yang menentang proyek. Di dalam framework tadi, kita juga melihat ada 10 knowledge area dalam manajemen proyek. Sebetulnya ini merujuk pada kompetensi utama yang perlu dibangun oleh seorang project manager. Apa saja? Sesuai namanya tentu ada 10 area pengetahuan proyek. Yang pertama adalah manajemen lingkup proyek atau istilahnya scope management. Yang kedua adalah manajemen jadwal proyek atau schedule management. Yang ketiga adalah manajemen biaya proyek atau cost management. Yang keempat disebut dengan manajemen kualitas proyek atau quality management. Yang kelima adalah manajemen sumber daya proyek atau resource management. Yang keenam adalah manajemen komunikasi proyek atau communication management. Lalu ketujuh, manajemen risiko proyek yang dikenal dengan istilah risk management. Dan kedelapan adalah manajemen pengadaan proyek atau procurement management. Kesembilan adalah manajemen pemangku kepentingan proyek atau stakeholders management. Dan terakhir adalah manajemen integrasi proyek atau project integration management. Kita bahas 10 area tersebut masing-masing dalam video materi yang terpisah nanti. Selama melakukan aktivitas proyek di 10 area pengetahuan tadi, seorang project manager dapat menggunakan berbagai teknik dan juga alat bantu atau tools.
Contoh teknik dan alat untuk manajemen proyek misalnya ada Gantt chart untuk manajemen waktu. Ada juga work breakdown structure untuk manajemen lingkup tugas. Lalu ada juga project management software yang bisa digunakan untuk menjaga integrasi project. Lalu ada juga kick-off meeting untuk membangun komunikasi dengan tim. Dan tentu masih ada teknik-teknik dan tools lainnya. Untuk menilai apakah sebuah proyek berhasil atau tidak, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa saja kriteria keberhasilan dari sebuah proyek. Suatu proyek biasanya dianggap berhasil apabila memenuhi kriteria-kriteria umum sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan semua lingkup pekerjaannya dengan tepat waktu dan juga sesuai anggaran. Lalu kriteria lainnya adalah membuat pelanggan atau sponsor utamanya puas. Dan kriteria selanjutnya, hasil dari proyeknya memenuhi tujuan utama organisasi atau sponsor. 3 kondisi tersebut merupakan kriteria umum dalam suatu proyek yang harus dipenuhi. Ingatlah bahwa proyek yang sudah selesai belum tentu bisa dikatakan berhasil apabila ada kriteria keberhasilan yang gagal untuk dipenuhi. Ada 9 faktor yang bisa menentukan keberhasilan proyek menurut The Standish Group. Memperhatikan 9 faktor ini bisa memudahkan seorang project manager untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Faktor yang pertama adalah executive sponsorship atau dukungan para eksekutif. Faktor yang kedua adalah emotional maturity, yaitu kedewasaan emosional dari anggota tim projectnya. Yang ketiga adalah user involvement atau keterlibatan pengguna di dalam project tersebut. Lalu keempat adalah optimization, yaitu mengoptimalkan proses dan sumber daya yang diperlukan. Kelima adalah skilled resources, yaitu sumber daya yang terampil. Dan keenam adalah agile process, yaitu proses yang tidak kaku. Ketujuh adalah modus execution, yaitu project dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Dan kedelapan adalah project management expertise, yaitu keahlian dalam manajemen projectnya. Dan terakhir adalah clear business objective, yaitu tujuan bisnis yang jelas. Nomor pada faktor-faktor ini juga menunjukkan signifikansinya. Nomor yang lebih kecil memiliki pengaruh yang lebih besar dalam kesuksesan proyek. Dukungan eksekutif lebih mempengaruhi kesuksesan proyek dibandingkan dengan misalnya keterlibatan pengguna. Namun demikian, tentu akan lebih bijak jika kita memperhatikan ke-9 aspek tersebut. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, proyek-proyek yang dilakukan biasanya terkait dengan program dan juga portfolio organisasi tersebut. Portfolio, program, dan juga proyek ketiganya memang saling terkait. Beberapa proyek yang saling terkait biasanya dikelompokkan ke dalam sebuah program. Penanggung jawabnya adalah program manager. Sedangkan beberapa program atau proyek yang saling terkait bisa dikelompokkan dalam satu portfolio atau project portfolio. Penanggung jawabnya adalah portfolio manager. Hubungan ketiganya dapat dinyatakan dalam bentuk hierarki seperti pada gambar. Posisi teratas adalah portfolio. Di dalam portfolio tersebut terdapat beberapa program. Dan di setiap program tersebut ada berbagai proyek. Portfolio juga bisa langsung memiliki proyek dan memperlakukan program hanya sebagai label pengelompokan proyek tersebut saja. Karena itulah ada istilah portfolio project. Perbedaannya, portfolio untuk tujuan strategis sedangkan proyek adalah untuk tujuan taktis. Setiap proyek harus memiliki seorang project manager. Mari kita bahas apa saja peran dan tugas dari project manager tersebut. Job description seorang project manager bisa beragam. Hal ini dikarenakan perbedaan lingkup dan waktu setiap proyek yang ada. Namun demikian, umumnya manajer proyek bertanggung jawab terhadap hal-hal berikut, yaitu planning and organizing, managing task, budgeting, dan juga controlling cost. 4 hal tersebut menjadi tanggung jawab dari seorang project manager. Di samping tanggung jawabnya tersebut, project manager juga harus mampu menjalankan tugas-tugas seperti prioritization, yaitu memecah tugas yang rumit menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana dan menetapkan prioritas tugas yang harus didahulukan. Lalu tugas yang kedua adalah terkait dengan delegation, yaitu memberikan tugas kepada orang yang tepat dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Tugas yang ketiga terkait dengan effective communication,
yaitu menjaga komunikasi yang baik kepada anggota tim dan juga stakeholders. Untuk dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan baik, seorang project manager disarankan untuk memiliki keahlian-keahlian tertentu. Project Manager Institute atau PMI mengelompokkan keahlian tersebut ke dalam 3 kelompok, yaitu Technical Project Management, Strategic and Business Management, dan juga Leadership. Technical Project Management misalnya adalah memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang proyeknya, memahami proses yang perlu dijalankan, dan juga mengetahui teknik dan tools yang tepat. Sementara itu, keahlian dalam Strategic and Business Management misalnya adalah kemampuan untuk membuat rencana strategis, manajemen keuangan, marketing, dan juga area manajemen bisnis lainnya. Dan keahlian terkait leadership contohnya adalah memiliki karakteristik pemimpin, fokus pada visi, dan mampu menginspirasi anggota tim. 3 keahlian ini dikenal dengan istilah talent triangle atau segitiga keahlian seorang project manager. Sebagai penutup materi dalam video kali ini, mari kita lihat berbagai profesi di bidang project management. Di dalam pengerjaan suatu proyek, biasanya ditemukan berbagai sumber daya manusia dengan berbagai keterampilan. Masing-masing individu tersebut memiliki perannya masing-masing, mulai dari level awal hingga level yang tinggi. Profesi di bidang project management untuk entry level ada beragam, mulai dari junior project manager, project administrator, project atau program assistant, project atau program koordinator, dan juga project support specialist. Profesi-profesi ini biasanya yang ditempuh seseorang untuk mengawali karirnya di bidang manajemen proyek. Dari sana kemudian mereka menempati posisi yang lebih tinggi, bisa menjadi project manager, project analyst, project leader atau director, project coordinator, dan juga technical project manager. Yang menarik dari profesi ini adalah walaupun seringkali muncul dengan nama dan istilah yang beragam, skill set yang diperlukan cenderung sama. Dalam organisasi atau perusahaan yang besar, berkarir di bidang manajemen proyek dimulai dari menjadi seorang project manager, lalu naik menjadi program manager yang membawahi banyak project manager, dan paling atas adalah portfolio manager. Kesempatan berkarir di bidang project management juga terlihat menjanjikan. Tahun 2017 lalu, Project Management Institute merilis laporan yang berisi prediksi mereka tentang kebutuhan tenaga kerja di bidang ini. Dari laporan tersebut, dikatakan bahwa pada tahun 2027 nanti, perusahaan di seluruh dunia membutuhkan sebanyak lebih dari 87 juta individu yang bisa menjalankan pekerjaan di bidang project management. Di dalam sebuah organisasi, bagian yang menjalankan fungsi manajemen proyek secara keseluruhan dikenal dengan nama Project Management Office atau PMO. Dan PMO ini bisa dimiliki oleh organisasi dengan berbagai ukuran, mulai dari organisasi yang kecil, menengah, hingga besar. Sebuah survei dilakukan oleh PM Solution pada tahun 2016 terkait PMO ini. Hasilnya menarik. Ternyata di Amerika Serikat, sebagian besar organisasinya memiliki PMO. Seperti yang terlihat pada grafik, bahkan PMO di organisasi yang kecil saja sudah menyentuh angka 75%. Dan ada kecenderungan semakin besar organisasinya, maka semakin besar peluang ditemukan bagian PMO di dalamnya. Tugas utama dari PMO itu sendiri adalah mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mengintegrasikan data proyek yang dilakukan oleh organisasi secara keseluruhan. Saat ini sudah ada berbagai sertifikasi di bidang project management yang diakui secara global. Salah satu yang populer adalah Project Management Professional. Sertifikasi ini diberikan oleh Project Management Institute. Para project management profesional atau PMP ini dianggap telah memiliki pengalaman proyek yang memadai. Selain itu, mereka juga setuju untuk mengikuti kode etik yang ada. Dan tentunya mereka sudah lulus ujian sertifikasinya. Peminat PMP berkembang dengan cepat. Bahkan di Indonesia sudah tidak asing lagi. Jika Anda tertarik untuk mendalami bidang project management, maka mengambil sertifikasi PMP ini layak untuk Anda pertimbangkan. Berikut ini adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan materi dalam video ini. Terima kasih karena Anda telah menyimak materi dalam video ini hingga selesai.